Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma fis samawati wa ma fil ardh wa tilafil laili wan nahar wa syamsi wal qamar limustaqarri laha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat ikhwan bidin rahimakumullah. Sedikit kita memahami tentang nasihat-nasihat dalam agama kita, bahwa agama Islam adalah dinun nasihat, artinya agama yang banyak memberikan nasihat, nasihat kebaikan, nasihat keutamaan, dan bahkan nasihat keselamatan hidup ini bagi kaum muslimin. Ikhwan bidin jamaah dirahmati Allah, dalam kesempatan ini ada 4 nasihat yang disampaikan. Ulama tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam bukunya Menjadi Kekasih Allah, dalam bab mencintai Allah, ulama ini membahas beberapa nasihat. 4 diantaranya nasihatnya itu adalah yang pertama, hidup ini adalah perjuangan menuju alam akhirat. Dalam perjuangan itu ada kesuksesan dan ada kegagalan. Maka jalanilah hidup ini dengan kesuksesan. Sebab jika engkau gagal, hidupmu akan rugi dan sia-sia. Kesuksesan bagi orang mukmin ada 2. Sukses di dunia ini dengan apa yang diingini oleh hati terpenuhi. Yang kedua adalah sukses negeri akhirat, yaitu selamat dari siksa neraka, dan itu adalah surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah, dapatkanlah dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu nikmat negeri akhirat, yaitu surga. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu hidup di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jamaah dirahmati Allah, nasihat yang pertama ini kita mesti berjuang. Jangan sampai hidup di dunia ini kita tidak mendapatkan bagian nikmatnya. Sebab negeri akhirat, kebahagiaan akhirat itu awalnya di dunia ini. Kekayaan-kekayaan dan fasilitas itu adalah kemuliaan yang akan kita bawa ke negeri akhirat. Kalau hidup kita sendiri sudah susah, miskin, pahala apa yang kita dapat? Kita tidak bisa berjuang membangun masjid, membangun kebaikan, pergi ibadah haji. Oleh sebab itu agama kita menasihatkan, carilah kehidupan akhirat, jangan kamu lupakan bagianmu negeri dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, nasihat yang kedua adalah tentang makhluk, bahwa dalam hidup ini manusia ditemani 2 makhluk, yaitu malaikat dan setan. Oleh sebab itu ikutilah langkah-langkah malaikat, sebab itu temanmu, dia yang membimbingmu, yang mengajakmu ke surga. Dan jangan kamu ikuti langkah setan, sebab itu adalah musuhmu, dia akan menggelincirkan dirimu menuju ke neraka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, ikutilah Islam secara keseluruhan dengan kafah.
Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Dia adalah musuhmu yang nyata. Jamaah dirahmati Allah. Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, kata musuhmu yang nyata adalah setan ini dicipta oleh Allah untuk menguji orang beriman. Dia akan menggelincirkan orang-orang beriman dari ridha Allah menuju murkanya. Oleh sebab itu, janganlah ikuti langkah-langkah musuh itu. Nasihat yang ketiga jamaah dirahmati Allah, nasihat tentang kematian. Bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan berakhir kehidupan kita. Oleh sebab itu, tinggalkanlah dunia ini dengan husnul khotimah. Sebab itulah meninggalnya orang-orang pilihan, orang-orang soleh yang disucikan. Nabiullah SAW bersabda, sesungguhnya jika Allah mencintai hambanya, jika Allah memuliakan hambanya, maka Allah mensucikan hambanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah mensucikan hambanya? Nabiullah SAW bersabda, Allah memberikan ilham kepada hambanya itu untuk beramal soleh, lalu dia diwafatkan di atas amal soleh. Jamaah dirahmati Allah, indikasi orang yang husnul khotimah itu sangat mudah. Jika ajalnya tiba, dia sedang beramal soleh, itulah indikasi bahwa dia orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi kita tidak perlu khawatir jika kita meninggal dalam keadaan rileks, dalam keadaan santai, sedang dalam keadaan tidak beribadah. Kita punya tabungan amal soleh. Di yaumul hisab nanti kita akan diwujudkan. Sebab siapa yang pada yaumul hisab nanti timbangan kebaikannya lebih banyak, maka dia kembali pada tempat yang memuaskan. Fa amman saqulat mawazinu fahuwa fi insyatir radiyah. Tetapi sebaliknya, jika pada hari itu amal buruknya melebihi dari pahalanya, tempat kembali mereka adalah neraka hawi. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah, berlomba-lombalah di dalam berbuat kebaikan agar kita punya tabungan yang aman ketika kita berada di yaumul. Jamaah yang dirahmati Allah, nasihat yang keempat adalah tentang kehidupan akhir. Bahwa di negeri akhirat itu ada surga dan neraka. Maka masuklah ke surga. Sebab itu tempat ridha Allah, tempat yang terbaik kembali manusia dalam menjalani hidup untuk selama-lamanya. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah sebaik-baik ciptaan Allah. Balasan bagi mereka adalah surga Aden. Maka janganlah kamu masuki neraka, sebab itu tempatnya kemurkaan Allah dan tempat seburuk-buruk kembali bagi makhluk. Allah berfirman, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir baik dari kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam dan merekalah seburuk-buruk makhluk. Ikhwan bidin, jamaah yang dirahmati Allah, itulah 4 nasihat kebaikan. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan di kesempatan ini menambahkan pemahaman kita bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju alam yang sebenarnya. Kita akan kembali kepada Allah. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang akan sampai kepada tujuan itu. Kita bertemu dengan Allah, hidup di surga, dan itu ridhonya. Mudah-mudahan kita berjuang keras dan berdoa di akhir hayat kita nanti kita terbebaskan dari kegagalan, terbebaskan dari godaan setan, dan kita dimuliakan dengan keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinina allati huwa ismatul amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina alladhi ilaiha ma'adina wa ja'alal hayata tadiyatan lana min kulli khair wa ja'alal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min nafsi la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wallahu ya'lamu ma tasna'un.